Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah, saudaraku seiman, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada terasa gempa ya. Ini menunjukkan kita banyak muhasabah kepada Allah dari apa yang telah kita lakukan, dan bagi meningkatkan takwa kita kepada Allah agar Allah menjaga kita. Di dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas kitab, namun ada beberapa poin-poin yang ingin kami sampaikan berhubungan dengan menyambutnya bulan Ramadan. Senang gak? Senang. Alhamdulillah. Ramadan. Kita sebentar lagi tahu, insya Allah besok, berarti kalau tanggal 13 puasa berarti besok tarawih. Berarti sekarang ini kita berada di depan pintu bulan Ramadan, namun belum masuk ya. Sudah berada di depan pintu, belum masuk. Nah, para ikhwan, santri, bahwasanya ada banyak hal yang harus kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah niat. Niatnya gimana maksudnya? Ya, yaitu dia benar-benar siap dengan jiwa dan raganya, hatinya, semuanya, perasaannya, dengan menyambut bulan yang anugerah ini, bulan yang berkah ini. Siap melakukan apa yang diperintahkan, sunnah-sunnahnya dalam bulan Ramadan. Jadi kita membuka pintu Ramadan itu, pintu gerbang itu, pintunya itu. Siap enggak kita menerima bulan Ramadan ini? Karena kalau kita buka itu akan di sana banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan. Setidaknya biasanya kita ngaji, ada suaranya. Setidaknya biasanya kita itu mengaji, kita belajar, kita beribadah dalam keadaan tidak lapar atau kenyang.
Nanti kalau kita buka pintu Ramadan, kita akan masuk di dalamnya, kita beribadah, ngaji, dan apa? Dalam keadaan lapar. Ini harus siap, kita siapkan. Oh iya, siap. Berarti yang harus niat yang siap, harus disiapkan niat saat membuka pintu bulan Ramadan adalah siap beribadah dalam keadaan puasa. Jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan puasa ini ibadahnya melemah. Itu tidak, harus semakin kencang. Jadi harus tahu. Jadi checklist pertama yang harus kita siapkan, checklist siap berpuasa. Ada suaranya nih. Oke. Iklan dulu. Marja. Coba dulu, nanti nggak ada suara lagi. Ngulangin ini. Tapi jalan videonya. Oke. Ngulangi. Bentar sudah. Oke. Ibu, anak itu. Gurumu iki. Gurumu ning kene. Hadape kene, gurune ning kene. Nek ning kono duduk guru. Hadap sini, gurunya di sini depan. Ya. Kita ulangi. Jadi niat yang disiapkan, niat apa? Checklist yang pertama kita membuka pintu Ramadan. Bisa bayangin kita membuka pintunya. Sebelum buka itu ada checklist ya. Satu, niat puasa. Meniatkan beribadah dalam keadaan puasa. Kalau puasa pasti. Nah, beribadah ini yang insya Allah puasa, tapi beribadah belum tentu. Kalau nggak disiapkan, aduh mes. Itu yang pertama. Yang kedua, checklist yang kedua, siap karena Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat apa? Al-Baqarah, Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Habis itu syahrul Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan berarti. Yang kedua, checklist kedua, siap di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran. Harus disiapkan. Jadi checklist ini harus. Checklist kedua, siap membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah diturunkan jadi kita membaca Al-Quran khatam. Khatam berapa kali? 10 kali. Minimal sekali. Dan yang paling baik khatam sama artinya. Ini penting ini. Jangan cuman baca khatam tok.
tapi kita tidak tahu artinya, nggak pernah ngerti apa dalam kandungan kitab suci kita. Khatam berapa kali? 10 kali khatam. Masya Allah. Tahu kisahnya Nabi Musa ketemu Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub, putrinya? Oh, enggak tahu. Masalah ini. Enggak tahu kalau dalam kitab suci ada kisah misalnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Enggak tahu karena enggak pernah baca arti. Artinya harus tahu umat Islam. Jadi siap membaca Al-Quran bersama maknanya. Minimal Quran khatam. Nah ini bulan Ramadan. Checklist kedua. Checklist ketiga, siap melakukan sholat tarawih. Iman dan wahtisaban, benar-benar. Iman dan mengharapkan pahala. Siap. Harus tahu kalau Anda mau masuk pintu Ramadan, di situ puasa, di situ Quran, di situ tarawih, harus siap. Wah, nggak siap aku. Aduh. Ini pasti kalau udah nggak siap, nggak disiapkan mentalnya, sudah nggak kuat itu. Bisa-bisa melipir. Siap tarawih dengan imam, misalnya bacaannya setengah juz, 1 juz, ya siap sudah. Di sini berapa juz? 2 juz. Luar biasa. Oh, bisa di luar. Di sini biasanya berapa? 1 juz atau setengah juz? Juz 30. Besok juz 30. Puasa kedua juz 30. Puasa ketiga juz 3. Masya Allah, nggak apa-apa. Jamaah keluar hafal juz 30. Minimal ngerti. Tapi ya kalau bisa jangan. Lebih dari itu. Siap tarawih. Kalau bisa tarawih di masjid terdekat, jika bagus. Kalau enggak, misalnya enggak nyaman, pokoknya yang utama cari yang nyaman. Duh, ibadah ini. Jangan sekedar yang penting tarawih berpum, nanti pulang. Enggak, jangan sih yang penting tarawih, jangan. Cari yang nyaman. Cari yang nyaman, yang seneng, biar ada semangat. Checklist 3 apa tadi? Siap Nomor 4, checklist yang harus disiapkan pada bulan Ramadan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah malam-malamnya. Itu harus dihidupkan. Siang tidur gak apa-apa, tapi malam hidupkan malam Ramadan dengan bacaan Al-Quran, membaca dengan hafalan, dengan murojaah, atau dengan sholat, atau digabungin sholat dengan baca Quran. Oh, iya mesti dah. Sholat mesti baca Quran. Ustaz, saya hafalannya cuma juz 30. Oke. Silakan buka juz 25, bawa Quran begini baca. Boleh? Pokoknya hidupkan malam itu. Begini, hidupkan itu malam seperti ini, pemahaman gampang. Biasanya kita habis Isya ngobrol. Ya gitu kan? Misalnya, jangan ngobrol. Malam itu baca dulu 5 lembar baru tidur. Biasanya ngobrol, jangan ngobrol. Sholat atau murojaah Al-Quran. Minimal itu baca Al-Quran. Nah, itu namanya menghidupkan. Lebih daripada hari-hari sebelumnya. Jangan langsung, Ramadan pertama, langsung coba 30 juz dikatamin. Besoknya enggak baca Quran lagi sudah. Ini namanya nggak menghidupkan, namanya menghidupkan nggak seperti itu, semangat gaspol, nggak. Gaspol kita itu yang utama di akhir Ramadan. Itu gaspol itu, tahu gaspol ya? Gaspol itu sudah totalitas. Tapi masalah di sini kadang-kadang kalau ini Ramadan pada pulang ya, santri ini, tak ingetin semua wali murid.
Tadi katanya kalau gaspol di akhir Ramadan, benar? Berarti kalau di rumah main HP. Ada masjid itu zaman ini, adik-adik zaman ini, para akhwat. Yang kita rasakan tuh kalau di bulan Ramadan saat ini, sekarang ini banyak sekali kita lihat, kalau kita intip dari pintu masjid yang baca Quran itu usia 20, 15, 20, 30 atau usia 40 ke atas. 40 ke atas. Enggak jarang usia 60. Enggak jarang ini. Padahal zaman ini sudah terlalu banyak anak mengaji. Banyak anak lebih bisa pintar daripada teman dulu. Tapi di mana itu anak-anak itu? Warnet. Harusnya mereka ini yang datang. Maka sampean sini, anak pondok semua sini. Sampean kalau di rumah gaspolnya adalah ikut kegiatan mas ngaji di situ, baca Quran di situ, hafalan di situ, hidupkan, contohkan. Jangan orang tua-tua, Ustaz saya di rumah saja Ustaz yang ngajinya. Oh enggak. Ini beda. Kita butuh menghidupkan suasana Ramadan. Jangan sampai wali murid atau orang tua kasihan Ustaz di pondok sudah ngaji terus, ini mumpung di rumah ya udah Ustaz kasihan. Keliru ini. Keliru. Ya. Yang tahu kita itu ya saat mereka di rumah itu malah justru harusnya gaspol. Ngajinya tenanan lebih banyak lagi maksimalnya. Ya. Maka orang tua saya pesan, jangan kasihan. Ayo nak ke masjid, ngaji di masjid. Mencontohkan biar rame. Kenapa? Yang lebih wajib atau yang punya tanggung jawab itu yang mengerti atau yang tidak mengerti? Yang mengerti. Kamu lebih mengerti insya Allah dibandingkan teman-temanmu yang gak mondok. Orang tua yang punya anaknya di pondok lebih mengerti insya Allah. Maka mereka punya tanggung jawab masjid di sekitar rumah itu. Jangan sampai justru anak kita mondok, ayo nak masuk masjid, ramekan situ. Jangan di rumah terus. Ini penting sekali bagi wali orang tua dan bagi antum semua ini, santri. Ya. Jadi di 10 hari itu gaspol. Lebih semangat lagi ngajinya, jangan kendu, Oke. Siap menghabiskan menguatkan malam-malam Ya. Checklist nomor 4. Satu, checklist nomor 5. Ya. Siap iktikaf. Bulan Ramadan di akhir Nabi SAW istada mi'zarah, menguatkan, kencangkan sarungnya. Wa aiqadha ahlah, bangunkan keluarganya. Benar-benar malam itu Nabi menghidupkan para sahabat juga. Iktikaf. Sebuah terakhir iktikaf. Karena ya di iktikaf ini kita benar-benar menyendiri, mengasingkan diri dari dunia-dunia yang selama ini kita jalani, khusus beribadah kepada Allah, khusus mengingat Allah di masjid. Itikafnya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Nah, itikaf itu juga tidak membawa HP. Kalau kamu dalam masjid, ya Pak Akhwan atau siapapun yang itikaf, saudaraku seiman, kemudian itikafnya membawa HP dan pada akhirnya mainan HP, banyak mainan HP, maka ini tidak disebut itikaf, tidak mendapatkan hakikatnya itikaf. Letakkan semua itu. Siap, itu checklist nomor 5.
Nomor 6, checklist siap menjemput malam Lailatul. Apa Lailatul Qadar? Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr min alfi syahr, bukan ain, min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Banyak ini. 30 tahun sekian kita beribadah, satu malamnya seperti 1000 bulan. Siap menjemput itikaf di masjid, ikut qiyamul lail dan sebagainya. Nah, saudaraku seiman, ya, jadi checklist ini harus disiapkan sebelum masuk membuka pintu Ramadan. Jadi membuka pintu Ramadan itu udah paham ada checklist ini, dan udah saya cawang, siap begitu masuk udah. Karena kamu tahu kalau saat membuka pintu Ramadan dalamnya penuh dengan amalan. Nah, kenapa harus checklist seperti ini? Harus disiapkan sebelum, mentalnya disiapkan sebelumnya. Karena banyak orang ternyata tidak mempersiapkan saat masuk bulan Ramadan. Taraweh, puasa, baca Quran, dengerin. Kadang baca juga. Satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, meting. Pergi. Hari kelimanya pergi sudah dia. Enggak siap. Hatinya mau dipaksa, ayo kebaikan. Enggak siap. Harus disiapkan. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Ini jadi banyak orang ternyata dikasih kebaikan dia enggak sih. Nah, Ramadan ini, jadi kalau mau buka pintu Ramadan harus sih. Kalau enggak siap, silakan. Ya enggak, tetap ditendang suruh siap. Masa enggak puasa, masa enggak sholat. Aku enggak siap buka pintu Ramadan, aku tak mundur aja, enggak mau buka pintu. Itulah. Akhirnya enggak sholat, ya enggak puasa, ya enggak ngaji, apalagi ngaji. Sholat aja enggak sholat, puasa enggak puasa cuma hari pertama dan hari tengah akhir. Tapi kalau berbuka bersama, ikut buka bersama. Itu nggak siap namanya ini. Banyak orang nggak siap seperti itu. Siapnya hanya ternyata hari pertama pembukaan dan penuh. Nah, ini nggak benar. Ternyata banyak orang dikasih kebaikan nggak siap. Ternyata kita itu mau dapat kebaikan harus siap. Biar apa? Berkah, biar istiqomah. Kemudian ada hal yang ingin Ustaz sampaikan di dalam Ramadan ini. Untuk yang tadi yang disiapin niat ya. Yang disiapin niat. Ada berapa checklist yang harus siap itu? Ya, gampangnya 6. Minimalnya itu mulai sholat, baca Quran, puasa, yang jelas ya. Baca Quran, sholat, bukan sholat wajib, sholat qiyamul lail, sebagainya. Nah, nomor 2 yang harus disiapkan sebelum membuka pintu Ramadan ini masuk adalah menjauhi apa-apa yang membuat kita itu males. Ini tidak usah nunjuk, kita muhasabah diri. Nomor 2,
siap niat tadi. Yang kedua, aplikasi yang paling banyak harus kita tegesin ada menjauhi apa-apa yang membuat kita malas. Contoh, aku biasanya kalau seandainya nggak Ramadan, habis isya ke tetangga, mungkin begitu, ngobrol sama tetangga sampai tengah malam, jam 9, jam 10. Aku kalau nggak Ramadan tuh biasanya habis isya mungkin ada orang main game, ngafe, duduk majelis di mana? Di kafe, bikin kajian sendiri di situ. Aku mungkin kalau nggak Ramadan biasanya ngobrol sama temenku. Nah, tahu membuat itu males, jauhi. Masuk Ramadan, yang tadi disebabkan aku biasanya kalau sebelum Ramadan tuh aku males karena HP jual. Jangan dibuang, mubazir, dijual, kasihkan saya juga boleh. Game-game itu aplikasi dihapus. Hapus itu. Game-game apa itu? Apalagi game-game aplikasi yang enggak kurang banyak manfaatnya. Yang manfaatnya cuma laghun sia-sia. Kayak apa? Toktik gitu. TikTok ya. Saya toktik saya. Itu grup-grup yang enggak jelas. Biasanya grup-grup kumpulan-kumpulan apa ya, misalnya judul R16 pecinta motor. Ya. Oke, udah, Chef. Udah. Oke, cukup. Teknis. Ya. Di sini mungkin ya, agak jauh. Ya. Apa tadi? Aku game. Toktik tadi. Aplikasi yang seperti ini, punya grup WA, grup R16 pecinta motor, pecinta mobil, keluar ya, ganggu tak itu. Grup-grup yang gak jelas atau yang banyak ngobrol di dalamnya, keluar mau Ramadan ya. Kenapa? Karena kita siapa tahu itu mengganggu kita. Malam bukain grup, baca grup, mengganggu gak? Sibuk-sibukan seperti ini. Aku biasanya kalau malam itu kumpul sama teman-teman, sama pengajian, duduk di situ ngobrol bareng. Jangan duduk di situ. Kok nanti habis Ramadan itu duduk situ, lainnya nimbrung. Ini termasuk dimanapun, masjid-masjid orang ikhwan salat. Saya ingetin, antum bikin masjid, ikhwan datang situ salat. Karena dari jauh-jauh habis tarawih kalau sambil makan 1-2 dikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Kalau lama ya akhirnya nggak ngaji. Coba kalau nggak ada yang ngumpul, insya Allah nggak ngumpul. Karena keramaian dalam bulan Ramadan itu bukan keramaian ngobrol, tapi keramaian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis isya ya. Jadi yang bikin enggak semangat tuh jauhi. Aku kalau ketemu misalnya kalau di antum ini di kamar ketemu ikhwan ini, aku bawaannya suka ngobrol. Jauhi Ramadan. Mohon maaf akhi, saya tidak mau ngobrol sama antum. Kalau antum ngobrol panjang sekali. Jangan begitu. Jangan segitunya. Saya mau enggak, anak mau ingin beribadah pada Allah. Ya enggak usah perlu gitu juga dijelasin kali. Cukup kita jauhi, enggak usah dijelas. Tapi kalau ditanya
Kalau terlalu panjang, afan. Ya, saya ada kegiatan. Nah, gitu aja. Itu perlu. Nah, ini semua membuat kita lali. Oh, bodoh ya. Membuat kita lalai. Buat kita apa? Lali dan lalai. Sama akhwakullah dan saudara seiman untuk Ramadan. Selanjutnya yang bikin kita males diantaranya, yang juga bikin semangat adalah ya kita tadi harus menjauhkan dari hal yang nggak buat kita semangat. Kan muhasabah. Ya, di antaranya yang nomor 3, ini sebetulnya nomor 2 nih, bukan nomor 3 artinya. Yang perlu kita siapkan adalah minta sama Allah, ya Allah, kemarin Ramadan, ya Allah, banyaknya hamba kurang beribadah kepadamu dan sebagainya, sampaikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah, minta taufik oleh Allah, diberi kekuatan pada bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan. Ingat, takarannya lebih baik itu kitanya lebih baik. Ya, kita lebih baik, bukan merasa lebih baik daripada orang lain. Kita lebih baik. Ya Allah, kalau tidak ya bukan karuniamu, taufik darimu ya Allah, hamba tidak kuat untuk sholat, untuk baca Quran. Ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk membaca Quran 30 juz. Berikan kekuatan hamba ya Allah untuk murajaah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk tidur jam 11, jam 8 sampai jam 11 baca Quran. Karena memang orang kalau tidak biasa duduk baca Quran 1 jam itu sudah setengah jam, 10 menit sudah capek. Ini butuh berdoa sama Allah. Ya Allah, besok puasa, saya juga banyak kerjaan, banyak pikiran, minta sama Allah taufik. Minta sama Allah doa. Ini perlu disiapkan juga. Karena kalau tidak siap juga ini, nggak minta doa sama Allah, Allah tidak nolong. Ya. Selanjutnya, saudaraku seiman ada. Sekarang tatkala kita membuka pintu Ramadan, buka pelan-pelan, ternyata di dalamnya banyak kebaikan. Dan kita harus persiapkan. Sekarang apa saja bonus-bonus dalam kebaikan tersebut tentang Ramadan. Kenapa kita harus menyambutnya dengan maksimal, dengan persiapan yang kuat? Karena Ramadan itu adalah benar-benar bulan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam hadits qudsi, amal ibnu Adam itu yudha'af bi asyi amsalihah hasanat ila 700 di'fin, dilipatkan amalan anak Adam itu kalau dia beribadah 10 sampai 700 kebaikan. Illa saum, qala Allah azza wa jalla illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya itu hak aku. Allah yang ngasih pahala sendiri dan aku yang memberikan dia ganjaran langsung. Artinya lipatannya Allah, udah terserah Allah. Di sini Allah membedakan amalan-amalan selain puasa dan mengkhususkan puasa, padahal amalan itu kan banyak, tapi Allah khususkan puasa enggak, Allah yang mengganjarnya sendiri Allah. Ini menjadi keutamaannya. Belum lagi kita tahu kalau puasa sunnah Arafah, ayo puasa sunnah Arafah pahalanya apa? Sunnah loh nih. Dosa yang ahtasibu ayyukaffiru sanata ladzi qablahu wa sanata ladzi ba'dahu, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun
Puasa Arafah berapa hari? Arafah. Tanggal 10 haram puasa. Arafah 9-10. 9 puasa 10. Habis puasa Arafah itu apa biasanya? Saban. Terserah. Ya. Habis Arafah Saban. Ini kau udah gak udah terserah. Kalau kamu dalam kelas terserah sudah bilang. Arafah itu kan 1 hari sebelum Idul Kurban gitu. Jadi tanggal 9 tanggal 10 lebaran Idul Kurban. Jadi cuma 1 hari. 1 hari puasa di Arafah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelah. Kalau puasa Asyura baru minimal 2 hari. Itu 1 hari boleh, tapi 2 hari paling baik. Atau 3 hari boleh. Ini apa? Seperti setahun. Atau Yaumul Bid, Qasyamid Dar seperti setahun. Pahalanya sunah-sunah ini luar biasa. Puasa Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'u 6 min Syawal. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal setelah lebaran. Seperti puasa 1 tahun. Ini puasa sunnah-sunnah loh. Sunnah atau wajib? Sunnah-sunnah. Pahalanya seperti ini. Bagaimana Ramadan yang Allah wajib? Apa pahalanya? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahalanya ternyata enggak kalah. Wah, biasa pahalanya. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan dan ikhtisab. Keimanan dan ikhtisab mengharapkan pahala. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Iman, saya tanya, iman butuh bukti, ya kan? Jangan puasa Ramadan masuk tapi dia nggak puasa. Ya Allah, semoga dapat pahala ya Allah. Puasa cuman hari pertama sama hari terakhir. Doanya minta rahmat sama Allah. Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ente ini puasa cuma sehari pertama hari terakhir. Butuh bukti. Ya Allah kan ampuni, tapi jangan begitulah. Gini. Saya tadi contohkan. Siapa yang pernah ketilang polisi sini? Siapa? Di sini banyak. Pernah ketilang polisi? Saya namamu siapa? Joko. Abdullah. Oh, Joko ini. Kamu Joko? Bapaknya. Penebak atau apa? Namamu siapa, Mas? Joko. Betul ya Allah. Insyaallah. Aku nebak mau. Ya karena kalian orang Jawa, Joko, Kumaji, ya Yesus. Kata-kata ya ini loh. Ya Joko. Saya naik polisi. Jangan kipas-kipas. Oke, siap gerak. Untuk tangan kanan gerak. Oke. Naik motor kecepatan 180 nabrak. Nah, naik motor tikungan nggak tahu kalau ada operasi. Kalau tahu kan mesti apa? Balik. Nggak tahu. Selamat siang, Dek Joko. Selamat siang Pak. Kamu kan anak soleh. Assalamualaikum Pak. Nggak selamat siang. Assalamualaikum. Mau ditilang pakai gaya kali kau. Iya gaya. Assalamualaikum benar anak soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Joko. Selamat siang Dek Joko. Minta coba cek surat kendaraan. Kasih. Wah. Cek. Oh, ada STNK-nya. Tapi pajaknya mati. Oh, lihat plat nomornya sama, plat nomornya mati juga. Oke. Mana SIM-nya? Pak. Ada Pak. Di mana? Di
Di rumah. Mana helmnya? Oh, nggak pakai helm kah, Pak? Oh iya, nggak pakai helm. Lupa dia. Di rumah. Di rumah. Helmnya di rumah. Oh, berarti nggak bawa apa? Nggak bawa SIM, nggak bawa Pak, saya lengkap, Pak. Saya punya semua di rumah. Saya semua punya. Pak polisi, ya, kira-kira melepasin kamu atau tilang? Mesti nilang. Mesti dah. Nah, kenapa ditilang? Duit. Kenapa ditilang? Karena kau bilang lengkap tapi kau tidak punya bukti. Harus punya bukti. Kalau kau itu kalau tidak punya bukti tetap dianggap walaupun kau itu bilang lengkap. Sama iman. Ya Allah, ya saya beriman ya Allah. Buktinya mana? Sholat enggak, puasa enggak. Bilang Islam, saya beriman. Tapi tidak punya bukti. Pelanggar rokok. Bisa nggak masuk neraka? Ya iya, orang kalau nggak sholat, kalau nggak secara umum butuh bukti. Paham ini? Kalau di sidang polisi aja nggak punya bukti di pelanggar, apalagi di hadapan Allah. Bilang Islam, bilang iman. Wah, aku Ramadan, imanan, waktu saban, gufirullah ma taqaddama min dzambi, siang-siang mokel. Ini bukan imanan, ini namanya ini. Aduh. Ya, nggak boleh. Maka iman yang benar adalah menjaga, menahan dari makan dan lapar dan semuanya. Kenapa? Nanti di hadis bahwasanya puasa ini akan berbicara di hadapan Allah, memberi syafaat. Mana'atu ta'am wa syahwat. Ya Allah, puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ya, aku telah menghalangi dia untuk makan dan syahwat. Fasyaffa'ni fi. Ya Allah, izinkan aku ngasih syafaat dia. Puasa membelamu. Kalau kita berpuasa, puasa membela kita di akhir-akhir. Begitu juga Al-Quran yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabar. Baca Quran sabar. 1 jam, setengah jam sabar, selesaikan. Kenapa? Al-Quran nanti akan berbicara di depan Allah. Ya Allah, mana'athu. Ya, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari karena dia membaca Quran. Fasyafa'ni ya Rabb, izinkan aku kasih syafaat ke dia. Makanya ini jadi baca Quran di malam-malam Ramadan itu besar pahalanya. Jangan tinggalkan. Dan terutama saya nasihat kepada semua nih, antum kalau pulang nih, kalau di sini alhamdulillah, kalau pulang ya jangan sampai ya malam di mana? Warkop, warnet, masjid, warnet masjid. Sampingnya masjid ya. Di masjid, pastikan di masjid ngaji. Kamu harus beda, kamu mondok, kamu belajar. Dan kemudian hari ini sekali lagi jangan biarkan cuma orang tua yang ngaji kita. Kalau orang tua itu udah biasa, tapi kalau kita yang anak-anak muda yang datang di masjid, kita ramaikan masjid itu anak-anak muda, semangatnya beda terlihat, ya Allah indah sekali gitu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah dan para santri, ini diantara yang perlu disiapkan. Yang tadi yang keempat apa? Yang ke apa tadi? Doa, habis doa bukan itu tadi ya. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada bulan Ramadan ini juga bagi ibu-ibu yang di rumah, jangan sampai mubadzir. Engkau bingung, para ibu ya, membingung belanja. Kadang-kadang iya Ustaz, kita mau nyenangi anak kita, iya boleh. Ternyata anak kita berbuka di masjid. Kadang begitu. Jangan setiap hari, walaupun mampu Ustaz, walaupun mampu.
Karena Ramadan bukan ajang gemuk-gemukan, enak-enakan makannya, bukan. Ya enak alhamdulillah gitu. Tapi bukan enak-enakan. Harus enak enggak? Setahu saya namanya lapar, mau apapun lauknya, tempe panas sama sambal sama nasi, dimakan dalam keadaan lapar, laparnya karena Allah, kemudian sebelahnya es teh, masya Allah, makannya sampai pedes ininya, sampai apa? Keringat, nikmat gak? Nih, walaupun cuma apa? Nah itu lewat, tapi kenikmat lagi sate. Cuman intinya bukan ajang untuk gemuk-gemukan atau apa, enggak. Perhatikan masalah ini karena banyak sekali tabdzir, mubadzir. Makan kita terbatas, cuman sahur, habis itu gak ada yang makan lagi, bener kan? Kalau pada maghrib berbuka mungkin, cuman banyak sekali tabdzir. Jamaah ini masalah yang di rumah. Ya, yang terakhir, saya pesan sekali lagi kepada orang tua, jangan malu membaca Al-Quran. Ini orang tua. Kita setiap bulan Ramadan tuh kadang-kadang bagi teman-teman yang belum bisa baca Quran tuh dilema, penuh dengan kesedihan. Bagaimana tidak? Saudara kita, dia habis malam dia bisa ngaji enak, kita mau ngaji malu karena nggak bisa. Atau bagaimana tidak? Sedihnya berlalunya Ramadan yang kita dapatkan cuma puasa, tapi pahala membaca Quran kita nggak dapat, syafaat dari Al-Quran kita nggak dapatkan. Oleh karena itu saya pesankan bagi saudaraku seiman di rumah, orang awam dan masyarakat umum secara umum yang bukan pondok, belajar membaca Al-Quran. Ramadan ini muhasabah, setidaknya tamparan buat kita. Udah berapa Ramadan kita lewatin terus begini. Oleh karena itu Ramadan ini kalau nggak bisa baca Quran, belajar baca Al-Quran, cari guru untuk baca Quran, cari guru. Ustaz, nggak terlambat. Walaupun besok setidaknya habis Ramadan engkau Allah cabut nyawamu, nggak terlambat. Setidaknya sudah ada keinginan. Perhatikan. Yang pertama kali sampai di hadapan Allah, niat kita mulai nggak malu baca Quran. Ini karena kebanyakan yang kita lihat dia tidak baca bukan nggak mau, tapi belum bisa atau malu. Itu kan problemnya orang tua. Adapun anak muda ini dia bisa, tapi kalah dengan apa? HP. Nah ini. Kemudian nanti, terus habis Ramadan terus belajar. Ramadan depan bisa baca malu Ustaz. Udah malu banget Ustaz. Udah kalau Anda malu bener, nggak mau datang ke masjid, seperti nggak bagus ini nggak bagus. Tapi kalau memang itu udah nggak bisa, cari guru privat, masukin ke rumah, ajak aku masukin ke rumah, datangin ke rumah, sambil lihat YouTube. Nanti lihat juga banyak Iqra di YouTube, metode banyak. Sambil juga nanti cari datangin guru seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita belajar bareng. Rugi besar nggak baca Al-Quran. Sehingga saya ingatkan untuk baca. Dan yang terakhir saya ingatkan bagi orang tua sekali lagi, kalau anak Anda ini orang tua yang punya anak di pondok, kalau anak Anda pulang ke rumah, jangan ada kasihan anakku Ustadz sudah capek di pondok, dia sini mau main HP, dia sini mau seneng-seneng. Anda Ramadan, di akhir Ramadan itu justru gas. Kita harus banyak kuatkan di akhir Ramadan.
suruh mereka ke masjid ngaji. Jangan biarkan mereka di rumah, di kamar. Setidaknya ramaikan masjid. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kaum muslimin. Dan tanggung jawab kaum muslimin siapa? Kaum muslimin yang siapa? Yang lebih mengerti. Ini karena banyak sekali ya 10 hari terakhir anak pondok pulang tapi tidak kelihatan hidungnya di masjid. Kenapa? Di rumah habis tarawih. Ngapain? Nah itu. Ini harus orang tua dorong anaknya ke masjid. Ustadz, anak saya malu, nggak mau. Gandeng. Kadang mereka memang malu. Lama di pondok, mau ngobrol dengan takmir, mau ngobrol dengan saudara di masjid gandeng mereka. Kenalkan ke takmir, Pak takmir, ini anak saya. Alhamdulillah pulang dari pondok. Insya Allah udah punya apa? 5 juz, 3 juz, tidak apa-apa. Kenalkan. Nanti akhirnya anak takmir mungkin bagus, coba cek bacakan bagus, suka imam. Begini, ini pesan saya kepada orang tua. Ajak anak mereka, kenalkan. Kadang-kadang anak ini setiap ingin, tapi orang tuanya tidak kenalkan ke takmir. Nggak mungkin mereka ngomong ke takmir, bapak tua, tidak mungkin. Antum atau anda wali murid, anda orang tua yang kenal, anda kenalkan. Ustadz, nanti kita dibilang kepedean kenalkan anak kita. Nggak. Itu tanggung jawab kita. Masalahnya masjid ini, masjid itu tanggung jawab banyak sekali masalah bulan Ramadan yang perlu kita ingatkan. Sebetulnya masalah di akhir Ramadan, kemudian banyak belanja dan sebagainya dan lain sebagainya, mungkin tidak bisa sampaikan pada lain waktu. Cukup apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan ini lebih baik, membuat kita, menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan semoga pada tahun ini Ramadan bersemi setelah pandemi. Kita akhiri dengan mohon maaf apa yang kami sampaikan biar banyak kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.